bimbingan Pascal pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Sofia Ramadhani dan sekarang menjadi halo adik semua. Sekarang kakak semester 4 dari Universitas Negeri Makassar dari program studi bimbingan dan konseling. Jadi kali ini kakak akan memberikan yang namanya layanan bimbingan klasikal. Nah sebelumnya di sini adik-adik ada yang sudah pernah dapat layanan BK? Pernah layanan apa? Konseling? Oke. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa bimbingan konseling itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah saja, tapi bimbingan konseling itu ada tiga fungsinya. Selain kuratif, ada yang namanya preventif. Ada apa preventif? Preventif itu betul sekali. Nah, bimbingan konseling itu berfungsi untuk pertama mencegah, kemudian yang kedua ada fungsi development. Ada yang tahu? Pengembangan. Oke. Nah, kita fokus pada masalah 4 bidang nih teman-teman. Ada bidang yang di dalam BK itu ada bidang pelajar, kemudian ada bidang pribadi, bidang sosial dan juga bidang karir. Nah, sekarang kakak akan fokuskan layanan bimbingan klasikalnya pada bidang pribadi. Sebelumnya kakak sampai di mana merasa seperti rumah karena kakak juga alumni MAN, jadi alumni dari MAN Selayar. Jadi ketika lihat adik-adik sholat duha, kemudian kultum, lalu berjamaah, kakak serasa recall memori pas SMA. Jadi semoga adik-adik juga bisa merasakan hal yang sama. Oke, kita akan membahas masalah pribadi yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik bisa tebak kira-kira masalah apa yang akan kita bahas? Masalah apa? Oke, yang kenal apa tadi? Saya tahu. Boleh. Oke. Lanjut lagi. Oke, semuanya benar, semuanya adalah masalah pribadi, tapi kali ini kakak akan fokuskan pada kakak akan fokuskan pada masalah pribadi yang mungkin masih sering kita alami, yaitu insecure. Tapi sebelumnya kakak berikan juga punya emosi yang menggambarkan emosi. Kakak dibagi ke teman-teman yang lain santopi. Jadi bagi ke
Oke, tidak terjadi bu. Oke, dekat. Oke, bisa. Ada yang lain. Yang tahu insecure? Coba lebih oke. Bagus aja ya. Sebenarnya sudah paham bagaimana sih konsep insecure ini. Nah, kita bahas. Nah, ternyata teman-teman insecure itu seperti yang ada dikatakan tadi bahwa insecure ada ketika kita merasa tidak berharga, kita bisa mencemas dengan pencapaian orang lain. Jadi kita mulai merasa, kayaknya saya kurang, kayaknya lebih baik mereka deh. Sehingga insecure ini membuat kita menarik diri atau mungkin malu sosialisasi dan alhasil akan menurunkan kepercayaan diri kita. Nah, lalu gimana bentuk insecure? Katanya adalah perasaan cemas dan tidak tenang. Siapa yang masih selalu cemas dan tidak tenang ketika mau berbicara atau mengupload fotonya di sosial media? Kemudian yang kedua, takut menilai orang lain. Masih takut dijudge. Siapa sih yang tidak takut dijudge? Ya kan? Nah, ini salah satu penyebab dari insecure. Jadi, misalnya teman-teman punya prestasi, kemudian apa di media sosial? Kayaknya bilang temanku, jangan deh. Itu saja. Jadi kita padahal sebenarnya potensi kita bagus, tapi kita malah mendengarkan perkataan orang lain. Kemudian kita sering membandingkan diri. Nah, kita tahu bersama bahwa di dunia ini semuanya orang-orang yang berprestasi. Kakak lihat tadi di posternya, banyak sekali pialanya, banyak sekali poster orang-orangnya. Pasti mungkin adik-adik semua pernah merasakan kayaknya saya banyak orang berbeda. Kita selalu merasa pikir-pikiran atau merasa terbelakang dari teman-teman kita. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita hindari karena memiliki kalau insecure itu ditanam, otomatis posisi diri kita terpukul, kita tidak bisa kelihatan dan langsung malah menarik dari lingkungan sosial. Selanjutnya dampak insecure. Dampak insecure membiarkan perasaan insecure akan berdampak pada kesehatan mental. Semua mungkin tahu nih, karena generasi Z itu katanya rentan sama kesehatan mental, mudah stres. Nah, ini satu dampak dari insecure jika kita biarkan diri atau dari bidang terima cenderung mencari diri dari lingkungan serta malah indeks kemasan yang berlebihan. Dalam beberapa jika teman-teman ini semua memperhatikan sikap insecure ini tentu saja dapat menghambat perkembangan diri dan hubungan sosial. Nah, penyebab dari insecure, nah kakak di sini ada 3 poin. Yang pertama, kesenjangan antara diri nyata dan diri ideal. Ada yang tahu diri nyata dan diri idealnya apa? Betul, kalau tinggi ekspektasi. Nah, ini ada self concept. Nah, ternyata kita seringkali itu ada 2. Kita merasa satu yang public speaking, tidak terbata-bata ya kalau menyampaikan. Tapi ketika sampai di lapangan, ketika kita menyampaikan, sekali aduh sama kali kata lain. Nah, itu adalah kesenjangan antara diri nyata dan juga diri ideal. Kita punya visi, kita punya mimpi. Diriku ini bakalan sekuat ini, tapi ketika kita sampai di lapangan, ternyata masih banyak kurangku. Nah, itu adalah salah satu penyebab kenapa kita insecure. Kemudian self esteem rendah, merasa tidak berharga. Di sini ada yang punya pacar? Tidak, masih tidak tahu.
dari semua penyebab ketiga dari insecure adalah self-efficacy rendah atau tidak yakin kemampuan diri. Di sini ada yang mungkin merasa bisa berceramah, berpidato, tapi tidak yakin sama dirinya. Jadi untuk adik-adik semua, untuk adik-adik semua, kalau misalnya teman-teman kalian ada potensinya, dibantu supaya dia yakin sama kemampuan dirinya. Jangan nanti tergilkan atau dicemooh begitu ya. Nah, untuk menghindari insecure, kita perlu yang namanya secure. Ada yang tahu apa itu secure? Oke, percaya diri. Karena kebalikan dari insecure itu sendiri kan, secure itu sebenarnya rasa aman. Jadi ketika kita sudah memiliki rasa secure, kita sudah aman dengan diri kita. Ya walaupun kita banyak kurangnya. Siapa sih manusia yang sempurna? Tidak kan? Jadi kita semua punya kekurangan sama lain. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi kekurangan tersebut? Secure adalah kondisi ketika individu mampu menerima diri secara utuh, merasa aman, serta memiliki kepercayaan diri yang sehat. Nah, individu yang sehat ini tidak mudah terpengaruh sama omongan orang lain. Jadi misalnya upload di media sosial, kemudian takut banyak komentar negatif. Nah, orang yang secure itu tidak memikirkan hal tersebut. Memang perasaan atau komentar-komentar negatif itu tidak menutup kemungkinan akan menyakiti hati kita. Tapi ketika kita bisa secure, maka kita bisa mengatasi hal tersebut. Oke. Sekarang, nah bagaimana cara menjadi secure atau merasa aman ketika kita punya kekurangan? Karena teman-teman ada kekurangan yang tidak bisa kita ubah. Tapi bagaimana cara kita memoles dan memperlihat? Karena misalnya ada yang secure, mohon maaf sebelumnya insecure karena pendek, kemudian insecure karena tinggi atau bagaimana, itu adalah hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi semua orang itu punya kekurangan. Oke, semua orang juga punya kelebihan. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan kelebihan yang kita miliki dan mulai menerima kekurangan kita. Kemudian cara yang kedua, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dari yang ini bukan berarti pasrah, tetapi mampu melihat diri secara kritis tanpa terlalu berat pada diri sendiri. Kemudian ada yang namanya self acceptance atau badan mandiri. Jadi kita harus menerima diri, kemudian jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kali hal ini yang akhirnya kita takut, kemudian menghindar dari. Oke, ini ada. Oke, kita juga orang lain rasanya, yang buat dengan kamu berkesan hanya takutkan orang lain. Nah, jadi sudah paham bagaimana konsep insecure dan secure? Ya. Oke, kita masuk di tugas. Ada tugasnya. Kita akan melaksanakan yang namanya proses atau Oke, silakan bantu teman-teman. Ada
Ada katanya di sekolah satu orang ya. Oke, selamat teman-teman lihat warnanya. Oke, baca. Kenal sebagai yang rapi dan selalu ya kalau terbitnya sudah terlihat dari yang di depan teman-temannya. Nah, sebagai berangkat sekolah dia selalu memastikan penampilannya berdasarkan. Saat teman-teman ketawa, dia bertanya dalam hati, apakah itu tentang dirinya? Nilainya sebenarnya tidak oke, tapi ia tetap membandingkan dengan nilai temannya. Kelas, dan aktif, tapi sering menghapus bertanya selalu mikirin karena aku. Padahal harusnya aku bisa lebih baik dari ini. Silakan aja, ya teman-teman ada semua jawab. Ya menurut teman-teman kira-kira ini masuk ke secure atau insecure? Kalau insecure kita centang kotaknya, kalau secure kita centang juga kotak yang tertutup. Sebenarnya saja deh, bisa centang kesimpulan. Akhir ya, jangan saja. Misalnya menurut ayat semua ini kira-kira secure atau insecure? Pilih saja satu, jangan kan tadi tukar pemikiran berupa pemahaman. Jadi jangan saja yang benar ada dari semua rasa itu yang ada. Kasih waktu kurang lebih 6 menit, bisa untuk jawab soal yang lama, bisa? Oke. Dah? Ya, iya, tulis tangan. Ya, kalau mau lebih, jawab.
Ini
Ada yang belum selesai? Proses? Oke.
Kita akan membahas satu jawaban dari Aiden. Tapi sebelum kita konsentrasi di sini kan tadi. Ayo kita konsentrasi. Dipahami. Harusnya aku bisa lebih baik dari ini. Dari studi ini insecure atau secure? Oke, insecure. Teman-teman yang mana ada insecure? Oke, punya insecure. Apa yang insecure? Jawabnya. Ada yang insecure jawabnya? Ada jawab insecure. Oke, insecure semua. Kita baca. Coba berikan bukti dan alasan dari cerita ini
Oke, jadi kalau menyimpulkan bahwa jelek, kemudian bagus, sehingga hal ini insecure. Oke, ada yang punya jawaban berbeda dari kami? Hampir sama. Gimana samanya? Coba, Afif. Kamu keren deh. Oke, sama ya dengan Kafi. Terus jika kamu adalah salah tokoh tersebut, apa yang ingin kamu katakan? Coba bayangkan Afif temannya. Jadi Lara. Jangan segera pikirkan apa yang dikatakan orang lain karena kami yang jadi hidupmu. Jadi kamu semakin lebih baik dan tunjukkan kepada mereka bahwa kamu bisa memenuhi ekspektasi mereka. Oke, jadi kakak juga dari sama sekali karena ini insecure-nya walaupun rapi dan walaupun bisa, tapi dia kalau itu kasih sama diri sendiri. Dia untuk saya hidup tadi menghapuskannya saya berpikir karena aku. Ini semua adalah bentuk insecure. Kemudian kita lanjutkan story dia semua. Ada yang mau baca dari siapa itu? Ada yang mau? Kalau tidak ada, ada nih kira-kira dia insecure atau insecure. Oke, ada yang punya jawaban berbeda dari Zaki. Zaki makanya insecure. Kita dengarkan dulu pendapat Zaki. Oke, Zaki silakan. Kenapa? Dan ini masih insecure. Jangan Oke, kamu dari menginginkan kejelasan dan juga jadi jawaban dari kenapa dia bisa gitu? Karena kemudian masih di waktu tertentu menginginkan perkataan orang lain. Tapi ada yang bisa pasti secure. Ada? Kita secure tadi? Oke, baca alasan kenapa dari secure. Oke, jadi Dani yang secure karena Dani tidak belajar untuk menerima dirinya sendiri. Ini ya kata kuncinya aku sedang berusaha. Oke, sekarang dari Kak coba ditanyakan. Iya. Oke, coba kamu Dani menentukan insecure. Coba Mbak, jadi kan kira-kira supaya
Jawaban Zaki dan jawaban Siti tadi sudah ada yang salah, tapi kan saling bertukar pikiran. Sekarang dari semua sudah tahu kan perbedaan perspektif sama terjawab sudah? Oke, ada yang apa kasih digital Chevrolet, tapi sebelum itu konsentrasi dulu. Sebelum konsentrasi. Tidak dipahami. Berapa? Saya di sini. Teman-teman, adik-adik semua kalau tidak paham silahkan bertanya.
Misalnya jago basket, punya teman banyak, punya teman kayak terus punya teman bagus. Ayo jawab. Sini, yang berapa istirahatnya? Yang beberapa menit lagi. Semuanya ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, kok masih Sampai 25 kita mulai game. Kamu Oke.
Doa yang aku syukur dari hari ini, alhamdulillah bersyukur. Yang kecil yang akan aku lakukan akan lebih syukur. Pesan untuk diriku sendiri di masa depan. Kalau aku Farel dari masa depan beberapa tahun lagi aku akan sukses. Ya, apa yang membalas sendiri?
Terus selanjutnya layanan sebelumnya nggak ada yang mau bertanya, aku sudah dapat semua. Ini adalah bimbingan klasikal khusus pribadi. Jadi ada itu sudah tahu kan apa itu insecure? Apa? Silakan. Saya saja kata atau semangat. Oke, insecure apa? Percaya diri. Oke, mantap. Jadi insecure adalah perasaan ketika kita tidak berharga atau merasa merendahkan sendiri. Oleh karena itu ketika kita merasa banyak kurangnya, maka kita bisa insecure atau merasa aman dengan kekurangan kita dengan selalu mencari cara bagaimana sih untuk mengatasi perasaan tersebut. Nah, ada yang semua saya rasa kalian sudah paham dari insecure dan secure. Sebenarnya kita masih cari makasih Pak.
Oke, terima kasih banyak ya adik-adik, semoga adik-adik terjawab. Oke, sebelum kita menutup kita berdoa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka